AFC, Subautsu itu apa gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk tanpa berlama-lama lagi, slide-nya tolong. Jadi apa itu AFC? Lanjut, saya mau mulai cerita dari yang namanya ini. Yuk slide-nya next. Yang namanya stem cell therapy. Nah, dunia kedokteran sampai hari ini Bapak Ibu terus mengembangkan apa yang namanya stem cell therapy. Yang apa itu stem cell therapy? Lanjut. Jadi stem cell ini adalah pabrik sel. Di dalam tubuh kita itu dia pabrik sel. Pertanyaannya, kenapa ada pabrik sel Bapak Ibu? Ya, lanjut lagi. Jadi tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita semuanya sel Bapak Ibu. Bahkan kita ini dibentuk dari 2 sel. Sel sperma dan sel telur, betul? Ya, jadi semuanya ini ada triliunan sel Bapak Ibu. Nah, yang jadi masalah ketika saya berdiri di sini, ketika Bapak Ibu duduk di sana, itu terjadi kematian sel Bapak Ibu. Ini kita nggak bicara orang sakit ya, ini kita orang sehat. Kita orang sehat ini terjadi kematian sel setiap waktunya. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat sel darah mati 2 juta sel per detik. Jadi setiap detik 2 juta sel darah kita mati. Bayangkan 1 menit ada berapa sel darah yang mati. Nah, Bapak Ibu bayangin lagi. Kalau tadi kita sebut ada pabrik sel. Kalau nggak ada pabrik sel yang tugasnya apa tadi? Menggantikan sel-sel yang rusak. Kalau nggak ada pabrik sel ini gimana Bapak Ibu? Kita kayaknya nggak ada yang keluar dari ruangan ini ya Bapak Ibu. Ya, itulah tugasnya pabrik sel. Nah, yang jadi masalah lagi, boleh next lagi? Ini pabrik sel kita ini ada umurnya. Dia paling optimal itu dari kita sejak lahir sampai kita usia remaja, kurang lebih usia 19 tahunan, itu kerja paling optimal Bapak Ibu. Makanya kita ketika lahir sebagai bayi, ukuran kakinya kan cuma segini. Terus sampai usia 19-an, ukuran kaki sampai 42, 41, 39, sampai 44, 47. Kan udah nggak nambah lagi ya Bapak Ibu ya. Itu si stem cell itu bekerja sampai situ mentok. Mulai saat itu dia mulai menurun. Ini sudah wajar, sewajarnya orang sehat terjadi begitu. Belum kalau kita bicara kondisi sakit, itu lebih-lebih begini lagi menurun. Nah makanya next, dalam dunia medis itu terus dikembangkan teknologi stem cell terapi ini. Makanya contohnya ada yang baru-baru ini, bukan baru-baru lah, terus dikembangkan di dunia kedokteran tuh. Suntik stem cell untuk diabetes dan lain-lain. Yuk berikutnya, lanjut lagi. Nah dalam dunia medis, selain Bapak Ibu bisa lihat ya, harganya itu bisa ratusan juta terapinya. Kemudian Bapak Ibu prosedurnya itu kalau saya boleh cerita sedikit, itu stem cell kita itu diambil dari sumsum tulang belakang kita. Itu konon katanya ketika kita sudah dibius, kemudian disuntikan jarum yang segede obeng Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya obeng kurang lebih segede gini, itu disuntikan ke sumsum tulang belakang, katanya itu udah dibius tuh masih sakit. Terus tujuannya apa? Itu disedot, itu si cairan sumsum tulang belakang itu disedot, itu stem cell tuh ada di situ. Ketika disedot itu ada darah, ada stem cell, diolah dulu di laboratorium. Nah diolah di laboratorium, dipisahkan tuh stem cell dengan darah. Di stem cellnya kemudian dikembangkan dulu, kemudian disuntikin lagi ke target organnya. Mau kemana nih? Ke pankreas, atau ke liver, atau bahkan ke sendi, dan lain-lain. Nah, prosedurnya itu seperti itu dan biayanya yang luar biasa. Nah, sekarang kita mau mengenalkan ada alternatif yang lebih murah dengan efektivitas yang bisa dibilang sama. Mau lanjut Bapak Ibu? Lanjut, yuk. Nah, kita mau mengenalkan yang namanya SOP Subarasi. Tadi yang testimoni kan cerita tentang Suba itu ini Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di acara LOP, Bapak Ibu adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena Bapak Ibu langsung diperkenalkan dengan versi yang paling baru dari SOP Subarasi. Ini adalah versi baru yang baru kita launching seminggu yang lalu Bapak Ibu. Jadi yang tadi teman-teman kita cerita di depan itu, mereka konsumsi versi lama. Bapak Ibu bayangkan, yang versi lama aja sudah banyak khasiatnya. Ini yang versi barunya. Yuk lanjut. Nah ini yang Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah kandungan-kandungan di dalam SOP Subarasi. Lanjut. Sebelumnya. Oke, sorry. Lanjut. Yang sebelumnya. Sorry, ya, abis ini. Paten sebelumnya. Nah, ini saya mau cerita ini. Subarasi ini ada hexapeptide Bapak Ibu. Hexa 6 peptide. Nah, peptide ini apa Bapak Ibu?
Ini yang sangat menarik di produk ini Bapak Ibu. Peptide itu adalah bagian yang lebih kecil dari protein Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengkonsumsi asupan protein, di badan Bapak Ibu protein ini dipecah dulu. Nggak langsung protein terus diserap tubuh. Protein ini dipecah menjadi peptida di badan kita. Tapi itu memerlukan proses dan energi, proses perlu yang cukup lama. Nah, oleh perusahaan kita, oleh AFC ini, si protein tadi langsung dipecah dengan teknologi yang namanya biodegradasi enzim. Jadi prosesnya menggunakan enzim, sehingga proses ini tanpa bahan kimia sama sekali. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika dikonsumsi itu udah bukan bentuk protein lagi, tapi bentuknya langsung peptida. Nah, bentuknya peptida ini ketika masuk ke dalam tubuh, itu tuh langsung fungsi spesifik. Jadi nggak nunggu dipecah dulu, udah langsung fungsi spesifik dari peptida. Dengan teknologi itu, dia bisa mengambil fungsi khusus, fungsi spesifik dari si protein, Bapak Ibu. Ya, yang kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada peptida dari yang paling atas sebelah kanan ini itu dari selaput biji tomat, Bapak Ibu. Terus yang kedua ini ada dari selaput otot ikan sarden. Jadi diambil peptidanya, di proteinnya itu udah diproses menjadi peptida. Nah, kemudian ada salmon ovary peptide. Jadi Bapak Ibu yang lihat SOP Subarasi, SOP-nya itu bukan artinya sop ikan gitu ya. Ini sop salmon ovary peptide atau selaput pembungkusnya telur ikan salmon. Nah, di yang Subarasi yang paling baru ini kita ada salmon caviar peptide. Ini salmon caviar ini dari telurnya ikan salmon. Kemudian ada salmon ansrin itu dari selaput ototnya ikan salmon. Ya, terus yang berikutnya adalah tuna heart, jadi dari jantungnya ikan tuna. Ini ikan tuna itu jantungnya luar biasa kuat, Bapak Ibu bisa berenang ratusan kilometer. Nah, itu diambil peptidanya sehingga mempunyai khasiat yang bagus sekali buat tubuh kita. Nah, kita berikutnya. Lanjut. Nah, dari kandungan-kandungan tadi, produk kita punya yang namanya paten manfaat. Nah, paten manfaat ini berbeda dengan paten drug, Bapak Ibu. Jadi paten manfaat itu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau kita misalkan sakit demam atau sakit gigi, sakit kepala, ke apotek carinya apa, Bapak Ibu? Panadol, Bodrek, Paramek. Kenapa? Karena di dalam obat-obatan tersebut ada kandungan yang namanya paracetamol. Kandungan paracetamol ini pasti setiap yang orang konsumsi pasti tujuannya untuk meredakan demam atau meredakan nyeri. Jadi setiap orang yang konsumsi itu pasti terjadi efek tersebut. Itu yang namanya paten manfaat. Nah, kita punya produk itu ada paten manfaat. Di Subarasi yang paling baru ini ada 8 paten manfaat, Bapak Ibu. Yang pertama itu dari ada sel regenerasi efek, jadi regenerasi sel. Nah, inilah yang berkaitan tadi kita cerita tentang stem cell. Jadi produk ini adalah nutrisi buat stem cell di badan kita, sehingga stem cell kita bekerja lagi dengan optimal. Jadi kenapa tadi teman-teman yang testimoni tadi bisa terbantu? Karena salah satunya adalah itu, daya regenerasi sel di tubuhnya itu dioptimalkan kembali. Kemudian ada apa? Untuk melancarkan sirkulasi darah, anti hipertensi, anti penggumpalan darah. Bapak Ibu, penting nggak sirkulasi darah yang lancar di tubuh kita? Ya, itu sangat penting sekali. Kalau mampet di jantung, serangan jantung. Mampet di otak, bisa stroke, dan lain-lain. Nah, kemudian ini yang baru. Ada cell rejuvenation. Ini adalah peremajaan sel. Jadi kalau yang tadi, sel regenerasi itu, Bapak Ibu, sel-sel yang rusak itu diperbaiki. Nah, ini sel-sel yang sehatnya itu diremajakan. Jadi udah diperbaiki, diremajakan lagi. Nah, kemudian ada anti-aging juga. Jadi sel-selnya itu dipertahankan supaya tidak menua. Ceritanya begitu ya, kurang lebih ya. Nah, kemudian dia juga untuk menjaga fungsi liver. Karena apa? Liver kita ini kerjanya berat, Bapak Ibu. Dia menyaring racun di tubuh kita. Kemudian juga reducing uric acid, asam urat. Nah, untuk asam urat ini juga bukan sekedar meredakan asam urat, Bapak Ibu. Tetapi ini berdasarkan fungsi produk ini untuk menyehatkan kerja ginjal kita. Gitu. Inilah paten manfaat. Artinya apa? Jadi setiap Bapak Ibu yang konsumsi, itu efek inilah yang terjadi pada tubuh Bapak Ibu. Gitu. Ya, berikutnya. Ini salah satu kandungan kita juga diakui di Eropa ya Bapak Ibu sebagai kandungan yang sangat aman ya dari BPOM-nya Eropa. Yuk berikutnya, ini penghargaan beberapa produk kita, lanjut. Nah Bapak Ibu, selain testimoni yang tadi Bapak Ibu dengarkan, ini ada beberapa testimoni yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini kebanyakan dari yang luka diabetes.
Jadi kenapa yang ditampilkan ini, ya mohon maaf gambarnya agak serem ya Bapak Ibu ya. Tetapi inilah yang terlihat jelas bahwa regenerasi sel itu terjadi. Jadi yang tadinya tadi sampai maaf ya tulangnya sampai kelihatan, lukanya sampai dalam, dia dagingnya bisa tumbuh kembali. Yuk berikutnya. Ya lanjut. Nah kemudian ini produk yang disebut tadi. Tadi kan ada yang sebut Suba, ada yang sebut Utsu. Inilah Utsu Bapak Ibu, Utsukushi. Nah, Utsukushi ini apa? Nah, jadi di AFC itu kita berusaha memberikan Bapak Ibu satu solusi secara holistik. Holistik itu menyeluruh Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung tubuh Bapak Ibu mempunyai kemampuan memperbaiki yang lebih baik, ini dilengkapi dengan Utsukushi. Utsukushi Bapak Ibu bisa lihat di sini selain tadi ya di sebelum slide ini ada beberapa kandungan. Itu kandungannya juga kandungan-kandungan yang sangat powerful. Contohnya black garlic, Bapak Ibu bisa searching sendiri ya, kita nggak mungkin bahas semua. Itu black garlic, ada resveratrol, ada kiwi seed, ada pineapple extract, dan lain-lain. Nah, kita mau fokus ke beberapa. Nah, di sini ada triple probiotik Bapak Ibu. Kenapa sampai triple probiotik? Nah, Bapak Ibu, kita ini di dalam tubuh kita salah satu organ yang sangat penting juga, selain yang lain-lain juga penting ya, adalah usus Bapak Ibu. Kalau kita orang awam kan berpikir masalah usus itu hanya masalah pencernaan, paling diare gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata tidak sesederhana itu. Usus ini bisa kemana-mana. Di usus kita ini ada triliunan bakteri. Bakteri baik dan bakteri yang jahat. Nah, kondisi keseimbangan usus ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang, akibatnya apa? Ya gangguan pencernaan. Lebih dari itu apa? Dia gangguan sistem imun tubuh Bapak Ibu. Jadi imun tubuh kita itu 70% itu dikuasai di usus. Jadi jangan anggap remeh kesehatan usus kita Bapak Ibu. Ya. Kemudian makanya triple probiotik ini membantu keseimbangan kondisi usus kita tadi. Oke? Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat ada salmon DNA. Salmon DNA juga kalau tadi kan kita cerita di SOP itu salmon ovary peptide itu dari ikan salmon betina. Ini dari salmon jantan. Spermanya salmon jantan. Ini memiliki khasiat yang sangat baik sekali untuk kulit dan juga untuk sel-sel sendi-sendi untuk membantu juga peremajaan sel juga. Nah, kemudian Takara kombu. Nah, kita lihat ini ya Bapak Ibu. Yuk, next saja. Takara kombu fukoidan ini, dia ini kalau di rumah sakit di Jepang, ini Takara kombu ini sejenis ganggang laut. Di rumah sakit di Jepang yang menangani pasien-pasien kanker, ini adalah makanan pendamping wajibnya. Jadi mandatory food di rumah sakit Jepang untuk pasien kanker adalah ini, Takara kombu fukoidan. Takara kombu fukoidan ini dia nutrisi untuk yang Bapak Ibu bisa lihat yang ada tulisan natural killer cell atau NK cell. Jadi di tubuh kita selain tadi ada stem cell, ada juga NK cell Bapak Ibu. NK cell ini tujuannya apa? Seperti artinya ya natural killer, sel pembunuh alami. Apa yang dibunuh? Tadi ya dari ceritanya Ibu itu sel-sel kanker, sel-sel tumor, virus, bakteri itulah yang dibunuh. Jadi tubuh kita itu luar biasa Bapak Ibu punya pasukan ini. Tapi sayang karena pola hidup kita, pola makan ya kan apa yang kita makan apakah itu adalah makanan nutrisi buat natural killer sel kita? Bapak pikir coba apakah gehu, bala-bala bisa menutrisi natural killer sel kita? Ya. Oke, berikutnya. Nah, di Utsukushi juga ada paten, Bapak Ibu, paten fungsinya. Ada anti tumor, meningkatkan sistem imun, agen terapi untuk hepatitis C, terus agen protektif terhadap infeksi, jadi peradangan infeksi gitu ya. Kemudian juga menekan pertumbuhan tumor sedang meredakan side effect dari obat-obat anti kanker. Ya, kemudian mencegah mengobati infeksi saluran pernafasan. Kemudian ada juga melindungi dari toksisitas oksigen. Radikal bebas ya. Kemudian meredakan racun. Jadi dari sehari-hari dari pola makan kita dan lain-lain itu di dalam tubuh kita itu ada racun-racun Bapak Ibu. Nah, ini membantu untuk membersihkan racun juga di tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini selain testimoni tadi Bapak Ibu bisa lihat bermacam-macam testimoni terkait terutama ini penggunaan Utsukushi ya tentang kanker dan lain-lain Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke. Nah, yang berikutnya selain Subarashi, Utsukushi, ada juga Hikari satu lagi Bapak Ibu. Kenapa nih ada Hikari? Yuk berikutnya. Next. Jadi problem umum kita itu ada otak, mata, sama anak berkebutuhan khusus.
Bapak Ibu, apakah di sekeliling Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu suka menjumpai anak-anak berkebutuhan khusus? Ya, semakin hari semakin kesini tuh semakin banyak anak-anak berkebutuhan khusus di sekeliling kita. Dan sayangnya belum banyak nutrisi yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Yuk, next. Nah, jadi hikari ini cerita sedikit tadi kelewat. Jadi hikari ini peptide dari tumbuh-tumbuhan. Ya, ada dari daun mangga, daun mint, dan bunga marigold. Itu semuanya tumbuh-tumbuhan. Jadi disebutnya vegan peptide karena semuanya dari tumbuhan. Nah, paten fungsinya ini Bapak Ibu bisa lihat. Untuk meningkatkan performa visual kesalahan mata, untuk memori, meningkatkan neurogenesis. Neurogenesis itu saraf-saraf otak gitu ya. Terus melindungi mata dari sinar biru. Nah, hari ini ya Bapak Ibu, setiap hari kita lihat HP. Ini sekarang di depan Bapak Ibu semuanya HP. Matanya nggak lepas dari HP. Bayar token listrik, bayar uang sekolah, pesan Gojek dan lain-lain semua HP. Apalagi anak-anak kita. Makan sambil YouTube. Belajar lihat di HP. Semuanya kena radiasi sinar biru dan tidak ada perlindungan sama sekali. Nah, ini juga melindungi dari sinar biru itu Bapak Ibu. Oke, yuk lanjut. Ini beberapa testimoni yang tadi dari anak berkebutuhan khusus ya. Ada beberapa anak berkebutuhan khusus itu yang sulit konsentrasi, setelah konsumsi itu bisa konsentrasinya membaik. Ya, ini beberapa keluhan mata. Oke, nah jadi tadi 3 produk kita yang sudah banyak membantu teman-teman di sekitar kita. Nah, sekarang kan kita bertanya-tanya nih, ini produknya siapa yang bikin? Apa si KNTEL tadi yang disebut? Yang bikin KNTEL apa siapa nih? Gitu ya. Jadi yang bikin produk kita adalah perusahaan yang namanya AFC. Tadi yang teman-teman kita cerita AFC gitu ya. AFC ini adalah perusahaan dari Jepang Bapak Ibu. Perusahaan farmasi non kimia yang sudah berdiri dari tahun 69. Ya, jadi bukan perusahaan yang baru berdiri yang sedang coba-coba bikin produk, bukan Bapak Ibu. Sudah berjalan puluhan tahun. Selain di Indonesia, dia sudah ada di Jepang tentu pastinya ya, di Korea, China dan beberapa negara lain, di Singapura bahkan juga ada. Jadi produknya sudah berpencar ke sana kemari, banyak sekali produknya. Ya, ini salah satu perusahaan farmasi non kimia yang terbesar dan tertua di Jepang. Oke, produk kita juga sangat penting udah terdaftar di BPOM, ya. Kemudian ada di buku MIMS. Kalau Bapak Ibu yang nggak tahu, buku MIMS ini adalah buku para dokter untuk buka-buka resep. Jadi produk kita ini bisa diresepkan dokter. Kenapa? Karena produk kita ini adalah produk berbahan pangan yang mempunyai manfaat medis, pangan fungsional. Kalau kita bahasa Sundanya disebutnya nutraceutical, gitu ya. Oke, kemudian ada sertifikat halal Indonesia, halal Jepang juga ada. BPOM Amerika juga ada, kemudian dari Kementerian Jepang juga ada sertifikatnya, BPOM Eropa juga ada. Yuk, berikutnya. Ini ya halal Indonesia Bapak Ibu. Dan berbagai sertifikat lain yang ada sertifikat organik yang menandakan bahwa produk kita ini benar-benar berbahan kandungan organik, nggak ada kimia sama sekali. Sertifikat bebas hormon, layak jual dari Kementerian Jepang dan lain-lain. Yang ini adalah tanda bahwa perusahaan kita ini perusahaan yang sudah go public Bapak Ibu. Artinya yang tadi saya bilang perusahaannya berdiri dari tahun 69 itu bukan kata saya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Perusahaan ini sudah terbuka, bisa dilihat data-datanya, ya. Oke, berikutnya. Masuk Indonesia tahun 2018. Nah, 3 orang yang di depan Bapak Ibu ini Pak Ernest, Pak Michael dan Pak Nicholas Lantisela. Ini adalah founder, co-founder dan GM Indonesia kita. Ya, next. Di Indonesia, di Jepang pabriknya ada di Shizuoka. Di Indonesia kantor kita di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali. Dan sebagai informasi untuk Bapak Ibu, kita ini kantor sudah milik sendiri semua. Jadi artinya kita ini serius di sini Bapak Ibu, perusahaan ini bukan cuma coba-coba gitu ya. Oke, next. Nah, di AFC juga kita selalu menyisihkan keuntungan perusahaan untuk kegiatan CSR AFC Care. Ini dari awal berdiri sampai hari ini konsisten dilakukan Bapak Ibu. Next. Contohnya, misalkan di 2023, ini sebelum 2023 juga banyak sekali kegiatan CSR ini. Di 2023 kita menyumbang untuk membangun Puskesmas Plus di daerah terpencil di Indonesia Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, ini di 2024 juga Pustu Plus di Poso, kalau yang tadi di Lombok Barat, ini juga panti asuhan. Nah, ini yang baru saja beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Ini menemiskan 10 sumber air di NTT. Itu di NTT itu sumber air itu susah sekali Bapak Ibu. Nah, kita mendonasikan untuk membantu supaya buka saluran air bersih di situ. Nah, di foto ini ada Pak Ernest, di sini juga ada Pak Chandra. Pak Chandra juga hadir ini di sini.
Pak Chandra ini yang mengawal proses untuk 10 titik air bersih ini. Ya. Oke, ini next. Ini berbagai penghargaan untuk produk kita. Next, lanjut aja. Berbagai rekor muri juga. Next. Oke, berikutnya. Ini penghargaan di luar negeri. Jadi penghargaan di Indonesia dan di luar negeri itu produk kita sudah banyak penghargaan, Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, sesi saya cuma sampai sini. Saya cuma mau kita mengingat lagi Bapak Ibu bahwa kita nih sebagai satu untuk orang yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sehat, Bapak Ibu ingat bahwa ke dokter itu, memang ke dokter itu pada sebagian poin, pada sebagian kondisi itu menyelamatkan nyawa Bapak Ibu. Tetapi pada sebagian kondisi itu banyak orang itu nggak sadar malah ketergantungan obat, dan obat-obatan ini memberikan efek samping sehingga obatnya itu nanti semakin banyak lagi, semakin banyak lagi, semakin banyak lagi. Nah, yang Bapak Ibu harus ingat bahwa obat-obat dokter itu sebetulnya tidak semuanya dalam posisi untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk meredakan gejala. Sisanya untuk menyembuhkan itu apa? Sebetulnya mengandalkan kondisi tubuh Bapak Ibu sendiri, yaitu self healing. Jadi kita ini punya kemampuan buat self healing Bapak Ibu. Makanya kita perlu ditunjang nutrisi tadi. Karena apa? Karena dari apa yang kita makan, apakah Bapak yakin? Apakah Bapak yakin yang dimakan itu adalah yang diperlukan sistem sel kita? Ya, coba di ruangan ini yang tahu kebutuhan kalori sehari-harinya berapa, tahu nggak Bapak Ibu? Yang tahu kebutuhan kalori manusia dalam satu hari boleh angkat tangan? Wah, ya pada umumnya enggak lah. Ya intinya itu banyak sekali dari kita itu tidak menyadari kondisi yang harus harus dijaga. Banyak dari kita orang sehat juga nih Bapak Ibu ya. Itu sebetulnya tanpa disadari itu sedang merakit bom waktu Bapak Ibu. Bom waktu apa? Karena nggak sadar ya tadi, kita nggak tahu kebutuhan kalori harian kita berapa, makan asal makan, ya tapi bukannya ini, Bapak, kadang-kadang kita udah capek kerja, apa segala macam, urus rumah tangga, boro-boro mikirin makannya harus apa gitu ya Bapak Ibu, makan asal makan aja. Tetapi dari kebiasaan itu, akibatnya apa? Kalorinya berlebih, belum lagi ditambah gaya hidup sekarang, ada ngopi lah, minuman manis dan segala macam, itu akhirnya kalorinya berlebih. Belum lagi kita kurang gerak, semakin kurang gerak itu kalori semakin bertumpuk. Kalori semakin bertumpuk, akhirnya apa? Pembuluh darah makin lama makin ada mengeras lah, penyumbatan dan lain-lain. Itu seperti bom waktu Bapak Ibu. Jadi kita orang sehat tuh perlu hati-hati, perlu mengingat hal itu. Nah, kalau belum yakin dengan apa yang Bapak Ibu makan sehari-hari, belum yakin dengan pola hidup dengan yang baik, Bapak Ibu perlu nutrisi ini. Itulah sebabnya kita perlu untuk ditambah asupan nutrisi. Itu ya Bapak Ibu, tapi pilihlah nutrisi yang punya manfaat yang jelas, yang punya paten manfaat. Sehingga kalau Bapak Ibu konsumsi, itu Bapak Ibu dapatkan. Ya, sekian dari saya, selamat pagi dan salam sehat.